Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik bagi kita. Saatnya kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan berkuasa untuk memberkati kita. Berkuasa untuk memulihkan keadaan kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin. Haleluya. Amin. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan dari awal pujian ini, Kau sungguh indah tiada taranya. Amin, amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sekali lagi ku kagum hormat, ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Saya serahkan kepada hambanya yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari Ibu Jacqueline, saya persilakan untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Jacqueline adalah pengganti dari Ibu Mikal. Berhubung Ibu Mikal cabut gigi, jadi lagi pendarahan, nggak bisa bersuara. Jadi Ibu Mikal memberikan seorang hamba Tuhan untuk kita menerima berkat firman pagi hari ini. Mari untuk Ibu Mikal. Shalom Ibu Mikal. Haleluya, shalom buat semua. Terima kasih Bu Jacqueline. Shalom. Perkenalkan saya Jacqueline dan kami sama-sama dalam satu Zoom di tempat pendoa yang lain. Dan Ibu Mikal ini adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu, menurut saya dia begitu luar biasa ya, karena di tempat kami dia seorang hamba Tuhan yang begitu hebat dalam soal berbicara, dalam soal khotbah. Di sana kita dapatkan berkat terlalu banyak, sehingga saya begitu simpati kepada beliau. Dan saya tidak menyangka kalau pada pagi hari ini dan tadi malam juga ya, kira-kira jam 10 mungkin kurang, beliau menghubungi. Tadinya saya sudah mau matiin handphone, tetapi saya coba untuk buka kembali untuk matikan data. Ternyata saya melihat satu WA di sana dan Ibu Mikal lagi dalam keadaan sakit ya. Harusnya kalau dia tidak sakit saya tolak. Tetapi yang sakitnya ini benar-benar di bagian dalam bagian mulut. Jadi saya berusaha untuk ambil dengan ini ya, dengan ya sudah Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan saja karena ini dadakan, tetapi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan saya berdoa sebelum saya tidur, saya berdoa, saya berikan kata-kata berkat buat Ibu Mikal. Semoga Ibu Mikal tetap sakitnya cepat sembuh dan pendarahannya juga sudah berhenti. Dan saya merasa bahwa hari ini kalau dia ada bersama-sama kita, dia dalam keadaan baik dan sudah dalam keadaan sehat, meskipun masih ada sedikit-sedikit ya, tetapi yakin percaya pada sepanjang hari ini Ibu Mikal sudah bisa merasakan lebih baik daripada yang kemarin. Haleluya. Sekali lagi shalom, salam kenal buat semua. Saya bilang sama Ibu Mikal, saya kalau didadakan, walaupun saya bisa, tetapi kalau saya diperhadapkan dengan orang-orang yang baru saya kenal, biasanya saya agak deg-degan juga nih, karena saya tahu ini pasti hamba-hamba Tuhan yang hebat yang ada di sini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, tidak ada yang kebetulan kepada yang saya alami, karena saya akan menambah sekelompok lagi sahabat dan teman dan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, saya mau berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya nyanyikan satu pujian ref saja. Ya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
Karena Tuhan, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini dalam keadaan baik, Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan kami semangat, yang akan memberikan kepada kami terus bergantung kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga mencintai jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang hadir di Zoom ini, di tengah-tengah kelompok pendoa, dan persatuan yang Tuhan utus di tengah-tengah kami semua sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ada satu kisah, ada satu cerita pada tahun 1900 sekian. Saya lupa, tetapi pada waktu itu tidak kebetulan saya sedang menonton. Saya suka sekali nonton tinju. Ya, tapi tinjunya luar negeri. Tinjunya luar negeri itu gaya mereka yang membuat mereka itu begitu kuat. Satu waktu saya tidak kebetulan, itu tanggal 10, karena tanggal 10 itu adalah 10 November, kalau ya saya ingat itu adalah 10 November, karena 10 November itu hari ulang tahun saya, dan pada waktu itu Holyfield lagi sedang bertanding dengan siapa? Mas yang gigit kuping. Mike Tyson. Yang saya ingat cuma Mike Tyson. Bayangin aja, perbuatan orang diingat bukan karena namanya, tapi karena perbuatannya. I'm sorry. Tapi waktu itu memang ya saya lagi nonton Mike Tyson dengan Holyfield. Dan saya tiba-tiba saya tertarik. Saya tertarik karena entah kenapa pada waktu itu saya tidak begitu kenal dengan Holyfield, dan saya juga belum terlalu kenal dengan Mike Tyson ini ya. Tidak, tapi saya entah kenapa saya begitu tertarik sekali untuk nonton tinju ini. Dan waktu saya melihat, karena di sekeliling saya itu ada banyak keluarga-keluarga yang sedang sedang makan, sedang minum ya, karena waktu itu kita lagi sedang mengucap syukur. Tapi saya tertuju, dan yang lebih membuat saya sangat tertarik pada waktu Holyfield berbalik, dia kan jalan kering ya, diapit oleh beberapa orang. Terus itu saya melihat ada orang-orang yang di sekelilingnya, dan saya melihat dia dipakaiin jubah. Dan pada waktu itu saya tertegun dengan jubah yang ada tulisan di belakangnya. Itu saya kaget sekali. Karena itu membuat saya kagum sekali gitu loh. Seorang petinju ya, ternyata dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada waktu itu saya melihat dia menulis satu firman, Filipi 4 ayat 13. Dan saya melihat begini, wow, dahsyat loh. Dia itu kalau tidak salah petinju yang begitu terkenal pada waktu itu. Dia petinju yang begitu kuat, dan dia berani untuk mau melawan Mike Tyson yang pada waktu itu sekali pukul orang jatuh. Paling lama 3 menit. Itu yang saya nonton ya pada waktu itu, pada waktu dia terkenal, dan pada waktu
kisah ini, saya melihat Holyfield terlalu berani untuk ambil tindakan melawan. Karena saya pada waktu melihat Filipi 4 ayat 13 itu, saya akhirnya jadi kesian, aduh Tuhan jangan permalukan. Saya sambil berdiri di depan TV itu ya, tumpang tangan gara-gara Filipi 4 ayat 13, saya jadi kayak orang gimana gitu. Saya jadi menjadi pendoa syafaatnya Holyfield pada waktu itu. Karena saya tidak kepingin dia kalah, karena beberapa kali saya menonton tinju ini belum ada yang menang. Tidak ada yang menang, yang cuman bertahan 2 menit, 3 menit, ya itu yang paling kuat orang bisa bertahan. Semuanya jatuh. Dan saya melihat Filipi 4 ayat 13 itu ya tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada waktu saya melihat, pada waktu saya merasakan firman ini luar biasa, seorang Holyfield yang pada saat itu harus harus mengeluarkan ketakutan ya, harus menepiskan ketakutannya dengan satu firman. Saya berbicara ini, menurut saya Holyfield sedang menyanjung Allahnya. Holyfield sedang memuji Allahnya. Ya, kasus ini bukan hanya sekedar dia diberikan kekuatan, tetapi pada waktu itu dia berkata begini kepada bapaknya, mungkin begini, Bapak, Engkau ini adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang kuat, karena kekuatan itulah ya Tuhan sampai aku ada, dan aku mau melakukan tugasku, karena hanya Engkau yang memberikan kekuatan. Menurut saya, itu adalah satu pujian yang luar biasa kepada Bapaknya. Adalah Bapa kita juga, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya memberikan judul firman saya adalah betapa hebat dan dahsyatnya kuasa pujian. Betapa hebat dan dahsyatnya kuasa pujian. Yosua mendapatkan kemenangan dengan cara-cara pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, meskipun ada cara-cara yang aneh ya, harus keliling-keliling selama 6 hari, di hari ke-7 dia harus keliling selama 7 kali. Meskipun aneh, tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Bapaknya. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua pada pagi hari ini betapa dahsyatnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di suatu waktu, beberapa waktu yang lalu, saya setiap jam 12 malam, saya mematikan handphone saya karena saya pikir handphone harus istirahat. Karena sudah dipakai sehari-harian, jadi saya sekitar jam paling cepat itu jam 10, karena habis Zoom itu biasanya jam setengah 10 atau jam 10, saya sudah matikan handphone karena handphonenya perlu istirahat, dan saya matikan handphonenya. Tiba-tiba jam 2:30, jam 3 subuh kurang, ya jam 2:30 subuh kurang kalau nggak salah, karena saya sudah terbiasa bangun jam 2 subuh untuk mengatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan thank you, Bapak makasih, ya terima kasih walaupun itu hanya di hati, walaupun saya kadang-kala juga suka berbicara sendiri. Pada waktu itu saya Roh Kudus membawa buka handphone. Katanya begitu. Terus bayangin aja 2:30 jam 3 saya harus disuruh buka handphone saya. Saya bilang, untuk apa Tuhan saya harus buka handphone? Disuruh saya buka handphone. Dan saya nurut. Saya ambil handphone saya dan saya buka chat WA 3 menit tadi. Ya, jadi kalau waktu 2:30 lewat itu berarti ada yang mengirim saya WA 3 menit tadi. Ya, sebelum saya buka ada orang yang mengirimkan saya WA 3 menit sebelumnya. Dia bilang begini, Sis Jacqueline, anak saya sekarat. Sekarang tidak bisa bergerak karena lambung dan perutnya dalam keadaan tidak baik.
Anak saya sudah tidak bergerak. Karena saya sudah terbiasa dengan doa tuh, dengan pujian. Saya bangunkan suami, saya tepuk, bangun, gitar. Karena saya kaget dengar membaca WA-nya ya. Terus saya bilang gini, oke, saya akan telepon dalam hitungan 3 menit. Saya bilang 3 menit karena kami ingin mempersiapkan pujian dan gitar, kami mempersiapkan segala sesuatu. 3 menit kemudian saya telepon dia, ternyata anaknya lagi sedang meringis, dan kami sudah tidak peduli itu, tetapi kami langsung nyanyi ya. Pada waktu itu kami nyanyi selama 15 menit kami bernyanyi. Karena dia bilang anaknya udah nggak kayaknya akan terjadi sesuatu. Oke, kami bernyanyi, terus kami memuji Tuhan selama 15-20 menit. Setelah itu saya sarankan minum air putih dan air hangat dan segala macam. Terus akhirnya beberapa menit dia WA saya, anak saya sudah bisa tidur. Terus saya lupa dengan kasus itu karena besok paginya saya ada pelayanan lain. Kira-kira jam 9 pagi dia WA begini. Sis, thank you ya, anak saya sudah normal, sudah berhenti sakit perutnya, sudah tidak sakit lagi dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena pada waktu itu dia masih takut, masih trauma untuk pergi ke rumah sakit karena situasi COVID hari ini. Saya melihat satu pujian, dan itu bukan hanya sekali, 2 kali. Saya melihat satu pujian yang penuh dengan kuasa, penuh dengan power ya kalau kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Di kesempatan lain saya ingin pergi ke satu tempat. Saya tidak bisa naik mobil karena waktunya macetnya luar biasa. Waktu mau berberangkat, entah kenapa roh saya memuji Tuhan. Roh saya tuh, peganglah tanganku, jangan kau lepaskan, ku rindu selalu dekat denganmu. Ketakutan itu tiba-tiba datang kepada saya, tetapi roh itu menyuruh saya untuk bernyanyi. Selama perjalanan 1 jam saya dibonceng begitu kencang karena saya butuh waktu supaya cepat sampai pada tujuan. Dan saya selama di motor itu, saya di belakang, saya nyanyi lagu yang sama. Sampai di sana saya bilang gini, oh enggak tuh, saya enggak kenapa-kenapa. Ternyata saya aman, saya pikir begitu ya. Saya pikir ada sesuatu yang akan terjadi sampai sehingga kenapa saya harus memuji. Setelah selesai berurusan, saya pulang. Saya pulang dan dengan jalan yang sama. Belum jauh dari tempat kami berangkat, belum jauh dari tempat tujuan kami, tiba-tiba di depan kami 5 motor, karena mungkin mobil mendadak berhenti di depan, 4 motor karena kami yang kelima, 4 motor tabrakan beruntun. Baru saya sadar, itu kenapa saya disuruh memuji Tuhan sepanjang saya berjalan, ya, karena kadangkala kita tidak tahu situasi yang terjadi. Jadi kadangkala dalam hitungan menit bisa saja terjadi sesuatu hal. Dan pada waktu itu 4 motor tabrakan beruntun, kami di motor yang kelima terhalang dan tidak terjadi apa-apa. Kasus tentang pujian penyembahan ini adalah luar biasa. Tidak main-main kalau untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Saya walaupun dalam keadaan tidur belum bisa tidur, hati saya terus menyembah. Saya nggak tahu, kadangkala sampai sudah 2 jam tidak bisa tidur, muter-muter. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan please, saya sudah capek memuji. Saya udah capek 2 jam nih. Boleh ya, saya boleh tidur ya. Kadang-kadang saya seperti itu sama Tuhan. Ya, karena saya tahu Dia adalah Bapa saya. Jadi kalau saya merengek, saya percaya bahwa ya, yang saya hadapi adalah melebihi daripada papi saya. Seorang Bapa yang luar biasa. Kita saat ini sedang mengalami banyak masalah tentang perkataan yang tidak menjadi berkat. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain tersinggung. Perkataan-perkataan lain yang membuat orang terluka.
Kita sudah melupakan apa yang kita katakan, tetapi kata-kata yang menusuk atau yang tidak sengaja kita lontarkan, orang yang mendengarkan seumur hidupnya dia bisa menghafal dan dia bisa merekam dalam pikirannya tentang apa yang kita katakan. Seseorang yang dikatakan begini, satu pujian, itunya bagus ya, kamu punya ini bagus ya. Sampai di rumah kadang-kala saya lihat, kata si ibu itu, ini saya punya renda bagus. Saya diberkati nggak? Rendanya tuh mungkin cuma harga 5.000. Tetapi saya sampai di rumah saya diberkati karena saya merasa dia bilang renda saya 5.000, renda saya bagus. Bagus ya renda bajunya. Saya jadi berkat. Tetapi pada waktu dia mengatakan begini, kok kamu gendut banget ya sekarang? Saya bilang, oh my God, nggak ada kata-kata lain toh. Nggak ada kata-kata yang memberkati toh mulut itu. Dasar ya, kadang-kadang suka seperti itu ya. Ketemunya bukan, apa kabar Jacqueline? Gimana kamu? Enggak. Kok kamu sekarang gendut ya? Oh my God, gue bilang gini, nggak ada kata-kata lain. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Filipi 4 ayat 8 itu perlu kita ketahui. Segala sesuatu yang manis, yang hebat, yang sedap didengar. Karena pada waktu kita menyanjung, kita memuji orang, bukan orangnya makan puji. Tetapi kita begitu senang kalau kita dipuji. Ya, kita kita teringat dengan orang itu. Saya mengingat dia, dia pernah mengatakan yang baik pada saya. Tetapi pada waktu kita mengatakan kata-kata negatif, percayalah, dia bilang saya sudah melupakan kok kamu punya kesalahan, saya sudah melupakan kok kamu punya perkataan yang menyakiti saya. Tenang aja, saya udah lupa. Tetapi ingat, sampai seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan apa yang kamu katakan kepada saya. Seperti itu. Jadi kata-kata pujian itu perlu. Ya, Tuhan saja kepingin dipuji. Tuhan saja kepingin disembah. Tuhan saja yang maha hebat. Dia bilang orang manusia tidak perlu memuji dia, nggak perlu. Dia bisa memakai batu, pohon, dan segala macam untuk memuji dia. Ya, tapi pada saat ini kita belajar untuk selalu mengeluarkan kata-kata manis, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata mulia, yang memberkati orang lain. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kita sesering mungkin, orang bilang ya kalau diseberang 7 kali, no kita tidak 6 kali, 5 kali ya. Mereka 5 kali. Tetapi kalau kita bahkan ada yang dibilang sembah sampai
Ibu Jacqueline yang hari ini sangat diberkati untuk kita menguasai lidah mulut kita. Itu yang terkadang kita tidak bisa rem, tetapi kita percaya lewat firman pagi hari ini kita sangat diberkati. Enggak hanya ibu-ibu, tetapi bapak-bapak. Memang sih ya biasa ibu-ibu ya yang ini. Bapak-bapak jarang untuk melontarkan kata-kata yang melukai hati orang. Tetapi hari gini, zaman gini mungkin tidak dengan kata-kata, tapi lewat jari-jarinya. Lewat jari-jarinya dengan media yang ada yang membuat orang kadang terluka. Ya banyak sekali, tapi itu semua pembelajaran, pengalaman untuk kita tidak ikuti, tidak contoh. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Ibu Alin akan angkat dulu pujian kita. Ibu Alin, untuk kita akan masuk doa syafaat. Karena Ibu Esmawati belum tiba dari Sumatera, nanti saya akan gantikan doa syafaatnya. Ibu Alin, masih adakah Ibu Alin? Haleluya, mari kita angkat dulu pujian kita. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kita angkat pujian yang tadi Bu Jacqueline pujikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat.